Nyonya muda, CEO terus meminta Anda untuk melayaninya. Kami sudah berusaha keras. Kami serahkan di sini pada Anda. Hah? Tunggu, kalian jangan pergi dulu. Tikus kecil, kamu masih tidak baik-baik kemari dan melayani aku? Mabuk seperti cacing di lumpur. Sudahlah, biarkan dia tidur seperti ini saja. Dasar kamu tikus kecil, beraninya pergi dan tidak mempedulikan aku? Hah? Lagi pula dia sekarang tidak sadarkan diri dan juga tidak ada orang lain. Tubuhnya terlalu bagus sampai tidak masuk akal. Selanjutnya adalah tidak mau. Ini terlalu menegangkan. Aku sekarang adalah ibu hamil. Benar, pejamkan mata saja. Apa ini? Astaga naga. Oh my god. Sungguh memalukan. Apakah kamu puas dengan ini? Kamu sungguh kekanak-kanakan. Bukankah kamu mabuk? Apakah menurutmu beberapa gelas arak bisa menjatuhkanku? Kamu tidak akan bisa lari dari genggamanku. Kamu minta pengurus rumah masuk dan melayaniku mandi? Aku tidak suka orang lain. Kenapa? Kamu sepertinya sangat kecewa. Mana ada? Si Chen, dasar kamu bajingan, menggoda orang. Apakah kamu sangat senang? Ingin mati rasanya. Cuaca hari ini sangat bagus. Apa yang aku pikirkan pagi-pagi? Nyonya muda, CEO memberi perintah. Nyonya muda dapat pergi berjalan-jalan. Apakah Nyonya muda ingin pergi jalan-jalan? Ternyata benar, Yin Shinchan ini angin-anginan. Mungkinkah karena aku membantu menanggalkan pakaiannya tadi malam, jadi dia berbelas kasihan? Kenapa otakku penuh dengan gambar ini? Baik, hari ini kita pergi jalan-jalan. Kamu ingin pergi kemana? Benar, aku harus secepatnya melupakan apa yang terjadi semalam. Aku dengar kalau mall kelas atas baru saja dibuka, spesialis menjual semua jenis barang mewah. Apakah Nyonya muda ingin pergi melihatnya? Baiklah. Dompetku yang malang. Pengurus rumah baru saja memberiku sebuah kartu kredit. Nyonya muda dapat menggunakannya tanpa batas. Baik, ayo kita berangkat. Bakar kartu kreditku. Wah, banyak sekali orangnya. Mahal sekali. Saking mahalnya sampai buram. Tabunganku setahun juga tidak sanggup membelinya. Maaf, apakah kamu adalah Nona Gu? Aku adalah Gu Sisi. Kalian? Kami mendapat perintah dari CEO secara khusus datang untuk menjemput Nona Gu. CEO memberi perintah, hari ini mall penuh sesak dan Nona Gu sedang hamil. Sebab itu, demi keselamatan, kami semua bertanggung jawab atas keselamatan Nona Gu di mall. CEO kalian adalah? Mo Zixin, CEO Mo. Rupanya dia. Mall ini ternyata adalah bisnis Mo Zixin. Terima kasih atas kebaikan CEO Mo.
Paman Yun, aku dapat mengerti perasaanmu. Jika kamu ingin secepatnya berhasil, itu hanya akan menakutinya dan membuatnya menjauhimu sepenuhnya. Zixin, aku mengerti apa yang kamu katakan. Hanya saja dalam 2 tahun terakhir, bibimu sakit karena khawatir akan masalah Nuo-Nuo. Meskipun Nona Gu tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun, kami bersedia menerimanya sebagai putri angkat. Apakah boleh merepotkanmu untuk membantu kami berkomunikasi lebih banyak? Zixin, hal yang paling beruntung dalam hidup kami adalah memilikimu sebagai menantu kami. Hal yang paling tidak beruntung adalah kami merasa bersalah padamu. Nuo tidak punya keberuntungan menjadi istrimu. Itu adalah kesalahan kami. Baiklah, aku akan berusaha keras. Aku tidak dapat menjamin kalau dia akan setuju. Bagaimanapun, dia benar-benar seorang gadis yang tidak menginginkan kekayaan dan status. Mungkin saja aku hanya bisa mencobanya dengan cara lain. Masuk. Kak, apakah keluarga Yun menelponmu lagi? Benar, ini sudah telepon ke-20 kalinya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahannya. Maaf, Kak. Sudahlah. Oh iya, di mana Gu Sisi? Jangan khawatir, ada beberapa pengawal yang mengikutinya. Selain itu, dia juga membawa pengawal dan asisten bersamanya. Oh iya, siang ini apakah kakak ingin mengundang Nona Gu makan? Kakakku tidak mungkin jatuh cinta padanya karena wajah Gu Sisi kan? Omong kosong. Apakah perlu bereaksi begitu besar? Sudahlah, aku harus pergi sibuk dulu. Cepat pergi. Bagaimana mungkin? Ini tidak seharusnya. Siapa orang itu? Luar biasa sekali. Aku sedikit lelah berjalan. Ayo kita cari tempat istirahat. Kalian tidak perlu menjagaku. Pergilah kemanapun kalian inginkan. Baik, Nyonya. Lelah sekali. Nyonya muda, ini untukmu. Untukku? Wah, lucu sekali. Terima kasih. Syukurlah kalau Nyonya muda suka. Ya, aku sangat suka. Terima kasih. Si Omo, Nona Gu sedang istirahat di dalam. Aku tahu, kalian mundurlah. Mo Zixin, dia datang. Sisi. Maaf, apakah aku boleh memanggilmu seperti ini? Kamu sudah melakukannya. Si Omo tampaknya ada urusan mencariku. Kamu sepertinya tidak begitu suka pada aku. Si Omo, kamu terlalu banyak berpikir. Apakah aku boleh bertanya beberapa pertanyaan? Mengenai masalah bisnis, aku sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Jika si Omo ingin membuka sebuah pintu keluar melalui aku, maka aku pikir si Omo akan kecewa. Bukan, aku bukan ingin bertanya mengenai masalah bisnis, tapi... Kamu keluarlah dulu. Baik. Sisi, jika aku bilang, aku dapat membantumu melepaskan diri dari keluarga Yin dan Yin Shichan, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Apakah aku tidak salah dengar barusan? Dia ternyata bilang akan membantuku meninggalkan Yin Shichan? Si Omo benar-benar pintar bercanda. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Aku tahu kamu dan Yin Shichan adalah suami istri kontrak. Aku tahu semua rahasia kalian. Jadi, aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Aku hanya murni ingin membantumu saja. Apa? Mo Zixin ternyata tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Aku tentu saja punya salurannya. Apakah menurutmu latar belakang militerku hanya lelucon? Kamu sebenarnya terus mencari kesempatan untuk meninggalkan keluarga Yin. Tapi karena kekuatanmu terlalu lemah, sebab itu kamu tidak punya pilihan selain setuju untuk menikah dengan Yin Shichan. Dan tanggung jawab Yin Shichan kepadamu secara alami lebih besar dari perasaannya. Dia memperlakukanmu dengan baik hanya karena anak di dalam kandunganmu. Apa yang Mo Zixin katakan benar. Sejak awal aku menikah dengan Yin Shichan memang benar demi anak ini.
Tapi tidak tahu sejak kapan mulainya, aku tiba-tiba sedikit merasa bingung. Apa sebenarnya arti pernikahanku? Apakah ini benar-benar hanya untuk anak ini? Atau untuk hal lain? Apa yang dipikirkan oleh Yin Shichen? Bagaimana ini? Nyonya muda sudah lama belum keluar. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Jika itu benar terjadi, bukankah aku akan dipecat? Benar juga, bagimu keluarga Yin memang terlalu kuat. Tapi seberapa kuatnya keluarga Yin, dia tidak akan dapat menekan kekuatan dari daerah lokal. Jika aku keluar untuk membantumu, walaupun dia ingin mempertahankanmu, dia juga tidak akan berani melawan keluargamu sampai akhirnya. CEO Mo, kamu begitu berusaha keras ingin membantuku, bahkan sampai ingin mengambil resiko berselisih dengan Yin Shichen. Balasan apa yang kamu inginkan? Kamu tahu kalau aku hanyalah orang biasa, aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa memberi apapun. Balasan? Seperti yang kamu bilang, apakah mungkin ada sesuatu yang aku inginkan darimu? Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku bersedia membantumu tanpa syarat. Anggap saja untuk membantu Nuo-Nuo yang berada dalam kegelapan. Aku yakin dia juga akan merasa senang. Dengan bantuanku dapat membuatmu meninggalkan keluarga Yin lebih awal. Bagaimana? Apakah mau aku membantumu? Tidak dapat disangkal, aku memang benar-benar tergerak. Tapi, posisi Mo Zixin dan Yin Shichen dalam bisnis punya batasan jelas. Mereka berdua seperti musuh dan seperti teman. Justru karena hubungan yang begitu rumit, sedikit pun tindakan gegabah yang dilakukan diri sendiri mungkin saja akan membawa bencana bagi diri sendiri. Tidak peduli Yin Shichen atau Mo Zixin, mereka semua memiliki kemampuan untuk membuat ibu yang baru saja melarikan diri dari sarang serigala keluarga Gu seketika menjadi hancur. Aku tidak boleh karena diri sendiri menempatkan ibu dalam bahaya. Aku tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Terima kasih untuk kebaikan CEO Mo, tapi untuk sementara aku tidak ingin meninggalkan keluarga Yin. Kenapa? Mendengar aku bersedia menawarkan bantuan, bukankah seharusnya dia senang bekerja sama? Kenapa dia menolaknya? Mungkinkah dia sudah menyukai Yin Shichen? Sisi? Apakah ada tempat di seluruh dunia yang lebih baik untukku daripada keluarga Yin? Anak dalam kandunganku adalah anak Yin Shichen, pewaris keluarga Yin. Bagaimana mungkin seluruh keluarga Yin akan membiarkan sesuatu terjadi padaku? Dan setelah aku melahirkan anak ini, kontrakku dengan Yin Shichen secara alami akan berakhir. Pada saat itu, aku akan benar-benar bebas untuk pergi atau tinggal. Apakah aku masih membutuhkan bantuan orang lain? Yang dipedulikan keluarga Yin adalah anak ini, bukan aku. Tunggu sampai anak ini lahir, segala sesuatunya akan selesai. Keluarga Yin mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan secara alami mereka akan membiarkanku pergi. Sebab itu, tidak perlu merepotkan CEO Mo. Selain itu, meskipun aku tidak tahu bagaimana CEO Mo tahu tentang kontrakku dengan Yin Shichen, tapi itu tidak penting. Bahkan jika CEO Mo mengungkapkan rahasia ini, aku juga akan bekerja sama dengan Yin Shichen untuk menyelesaikan kebohongan ini di depan media. Ini adalah persyaratan yang aku janjikan padanya. Waktu 5 bulan, dibilang panjang juga panjang, dibilang pendek juga pendek. Penderitaan selama bertahun-tahun juga aku lewati. Apakah aku masih takut dengan 5 bulan ini? Baik, karena ini adalah keputusanmu, maka aku akan menghargai pilihanmu. Tentu saja, jika kamu membutuhkan, kamu dapat mencariku kapan saja. Selama itu adalah sesuatu yang tidak kamu suka, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak pernah berjanji pada siapapun. Nuo-Nuo juga tidak pernah membutuhkan janjiku. Sebab itu, janji pertamaku adalah untukmu. Janji ini berlaku seumur hidup. Baik, aku ingat, aku juga ingin berterima kasih padamu. Aku punya permintaan, tidak tahu apakah aku bisa mengatakannya. Apakah aku boleh berteman denganmu? Berteman denganku adalah aku yang beruntung, CEO Mo. Panggil aku Mo Zixin saja. Mo Zixin. Nyonya muda, Anda sudah pulang?
Bibi Zhang, kamu lihatlah hadiahku. Nyonya muda sangat suka ini. Anak botak ini apaan? Imut sekali kan? Sangat membosankan menaruh begitu banyak hiasan di rak ini. Lebih baik taruh ini, sangat menarik. Tapi itu adalah hiasan bernilai jutaan. Syukurlah, Nyonya muda sangat suka. Apakah benda ini benar-benar sangat bagus? Nyonya muda, Nomor tidak dikenal. Halo, Gu Sisi, apakah kamu kenal dengan Lin Xiaoya? Jika ingin dia hidup, datanglah kemari dengan membawa uang tunai sebesar 100 juta. Tidak kenal, jangan biarkan dia hidup. Tidak bicara, aku tutup ya. Hei, kamu tunggu, dia akan benar-benar mati loh. Nyonya muda, apa yang terjadi? Siapa kamu? Sungguh lucu, apa hubungan nyawanya dengan aku? Sisi, tolong aku. Lin Xiaoya? Sisi, aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Mereka sebenarnya ingin memaksaku untuk memberitahu keberadaan ibumu. Tapi aku menolaknya, jadi mereka menangkapku. Kamu cepatlah datang menolongku. Informasi tentang ibuku? Apa maksudnya? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Kenapa mereka ingin tahu informasi tentang ibuku? Gu Sisi, mereka bilang kalau ibumu menyembunyikan beberapa rahasia dan mereka mendesakku untuk memberitahu keberadaan ibumu. Omong kosong. Bagaimana mungkin ibuku punya rahasia? Lin Xiaoya, kamu berbohong padaku 2 kali. Apakah menurutmu aku masih bisa dibodohi? Aku sudah cukup dengan aktingmu, aku tidak akan percaya lagi. Mulai berakting lagi. Apa dia benar-benar menganggapku bodoh? Kalian pergilah sibuk, aku pergi tidur dulu. Lin Xiaoya lagi? Gu Sisi, kamu kejam. Tidak masalah jika kamu tidak tertipu. Lalu apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu tentang informasi orang tua kandungmu? Kebetulan, aku bersamamu saat kamu masih kecil. Saat itu, ibumu pernah memberitahuku sesuatu tentangmu. Ibumu ada di sini bersamaku sekarang. Jika kamu tidak datang, maka aku akan mengirimkan jari ibumu. Benar-benar lucu. Aku tidak akan percaya pada Lin Xiaoya. Apakah dia benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Menyebalkan. Ibu? Bagaimana ibu bisa berada di tangan Lin Xiaoya? Lin Xiaoya, trik apa yang ingin kamu mainkan lagi? Bukan apa-apa, ibumu rindu padamu, jadi aku menjemputnya. Sisi, bukankah kamu selalu sangat berbakti? Ibumu adalah tamuku sekarang. Apakah kamu ingin bertemu ibumu? Lin Xiaoya, apakah hatimu sudah dimakan oleh anjing? Kamu bisa menyerangku, kenapa kamu melakukan ini pada ibuku? Bahkan jika kamu tidak baik dan setia padaku, bagaimana kamu bisa membalas budi ibuku dengan kejahatan? Di mana ibuku? Tentu saja ada bersamaku. Gu Sisi, aku akan memberimu kesempatan. Bawa 100 juta datang dan aku akan membiarkan kalian ibu dan anak bersatu. Dan jika Yin Xinchen mengetahuinya atau kamu memanggil polisi, maka kamu tinggal menunggu untuk mengambil mayat ibumu. 100 juta? Aku mana ada 100 juta? Ibu, aku harus bagaimana? Bagaimana ini? Aku mana ada 100 juta? Meskipun aku terus bekerja, tapi babi jahanam Yin Xinchen tidak pernah membayar gajiku. Asyik, kenapa aku selalu merasa ada orang yang memakiku di belakang? Nyonya muda, kamu kenapa? Apakah kamu tidak enak badan? Xiao Wang, berapa banyak uang yang bisa aku gunakan di rumah ini? Nyonya muda, bukankah CEO memberimu sebuah kartu kredit? Kartu itu dapat digesek tanpa batas dan bisa juga untuk menarik uang tunai. Benar, kartu kredit bisa dicairkan. Meskipun aku tidak ingin menggunakan uang Yin Xinchen, tapi aku sama sekali tidak punya banyak uang. Maaf Yin Xinchen, aku akan meminjam uangmu dulu. Kedepannya, aku pasti akan membayarmu kembali. Minta supir untuk menyiapkan mobil, aku akan keluar sebentar. Baik, Nyonya muda, uangnya sudah disiapkan. Baik, ayo kita berangkat. Lin Xiaoya, sekarang uangnya sudah siap.
aku juga tidak memanggil polisi. Bisakah kamu membiarkanku bicara dengan ibuku? Baik, aku akan membiarkanmu bicara dengan ibumu beberapa kata. Apakah Sisi yang menelpon? Sisi, kamu ada di mana? Xiaoya pagi ini tiba-tiba datang ke rumah dan dia bilang kalau sesuatu terjadi padamu di kota N. Dan dia secara khusus datang menjemputku untuk menjagamu. Hah? Kenapa Xiaoya bilang kalau aku tidak bisa menghubungimu? Sisi, ada apa denganmu? Tampaknya Lin Xiaoya masih belum bicara yang sebenarnya pada ibu. Begitu lebih baik. Jika ibu tahu kalau gadis kecil yang selalu dia cintai ternyata menculiknya, akan betapa sedihnya dia. Aku tidak percaya padamu, Gus Sisi. Aku ubah tempat kita bertemu ya. Kamu pergi sendiri, jangan bawa siapapun. Lin Xiaoya, hatimu dimakan anjing. Lalu apakah otakmu juga dimakan anjing? Aku sama sekali tidak bisa menyetir. Bagaimana aku bisa pergi? Uang begini banyak, apakah kamu pikir aku seorang ibu hamil bisa membawanya? Kamu jangan keterlaluan. Aku memang begitu keterlaluan. Kenapa? Aku selalu ingin begitu keterlaluan. Gus Sisi, kamu singkirkan wajah sucimu. Aku merasa muak hanya dengan melihatnya. Jangan omong kosong, kamu boleh membawa seorang supir, tapi tidak boleh membawa yang lainnya. Bila tidak, jangan salahkan aku tidak sungkan. Selama dapat menolong ibu, seumur hidupku aku tidak ingin ada hubungan apapun lagi dengan Lin Xiaoya. Kalian tidak boleh ikut. Tapi Nyonya Muda, CEO memerintahkan aku untuk terus mengikutimu. Apakah kamu bisa menyetir? Masih mengambil mata pelajaran 2, kelima kalinya. Baik, tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melapor polisi. Apakah dengar? Aku akan segera kembali. Gawat, kali ini pasti akan dipecat. Jika dia ada di sampingku, apa yang akan dia lakukan? Sudah, aku dan uangnya sudah tiba. Sudah saatnya kamu untuk munculkan. Aku sekarang hamil, sama sekali tidak bisa membawa barang berat. Jadi lebih baik kamu mengambilnya sendiri. Tapi aku ingin bertemu dengan ibuku dulu. Bila tidak, aku tidak akan tertipu. Untung kamu pintar. Aku akan meminta orang untuk membawa kalian ke sini. Xiaoya, kenapa kamu bisa memperlakukan Sisi seperti ini? Bukankah kalian adalah sahabat baik? Persetan dengan sahabat. Siapa sahabatnya? Apakah kamu pernah melihat sahabat sendiri merebut suami orang lain? Bagaimana? Yang kukatakan benar kan? Gus Sisi pasti punya uang.